Yang paling besar pengorbanannya malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron hilang? Luar biasa. Gimana pendapat Ustadz orang yang sengaja tidak mau bayar hutang, padahal dia tahu kewajibannya? Bawa polisi. Bawa polisi ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunjukkan pistol. Walaupun pelurunya tak ada. Letakkan di meja. Jadi tanggal berapa nih bisa bayar? Langsung dia pucat. Sebentar. Ada orang tukang utang, ambil duit ini 1 juta, ambil duit ini 3 juta, ambil duit ini 1 juta. Saya pun kena juga. Tak banyak, 400.000. 400.000 tak banyak. Tapi cara dia itu tak betul. Saya datang, saya tanya, ente bayar kapan? Oh, nanti lah begini juga. Bayar kapan? Ini begini. Besok pagi bayar. Besok pagi di tempat ini ku jemput. Kalau tidak kau bayar, ku kampak kepala. Balik. Saya tidak mau dia makan haram. Saya tidak mau dia buat orang lain. Begitu. Tak sampai hati saya. Saya orangnya lembut. Tapi ini orang kurang ajar. Besok pagi dibayarnya langsung. Datang yang lain. Dia udah bayar Ustaz. Udah. Mana? Dia bayar. Gimana caranya Pak Ustaz? Gini caranya. Kalau kau tak bayar, kamu tak sanggup Pak Ustaz. Hah? Bisa ini. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau kau menagih hutang, itu bukan berarti kau pelit, tapi kau ingin menyelamatkan dia. Jangan sampai dia makan haram. Selamatkan. Saya sedekahkan aja Pak Ustaz. Sedekah ikhlas atau karena pasrah tapi tak rela? Ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat hutang. Al-Baqarah 282. Kapan kau bayar? 1 Mei. Maybe yes, maybe no. 1 Mei tahun berapa? 2018. Tagih. Kapan bayar? Gak bisa Pak Ustaz. Istri saya baru melahirkan, kredit motor belum lunas. Ini pula orang lain. Stop, jangan cerita lagi. Aku tak tahan mendengarnya, menetes air mata. Aku kasih tempo waktu 3 bulan lagi. Kapan? 1 September. Dek, 1 September datang. Kapan bayar? Gak bisa. Sedekahkan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Udah, aku sedekahkan aja. Lebih banyak pula ongkos aku datang bensin daripada mengambil. Yang hafal ayat itu kita yang beri pinjaman. Bukan dia. Sekarang banyak yang dia minjam tuh yang ngapal ayat itu. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Dibacakannya ayat. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Itu ayatku, bukan ayat kamu. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan apa pendapat Ustadz orang yang pakai baju kompak. Pakai baju seragam. Apa hukum orang pakai baju kompak dalam segala hal yang tidak baik, seperti Valentine memakai pink, baju pink serba pink. Kalau ada orang tidak pernah baju hitam, tak pernah dia baju hitam, tiba-tiba pas hari kematian sengaja memakai baju hitam karena mengikuti tradisi orang, maka masuk dalam tasyabuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Wa usyra yaumal qiyamati ma'ahum. Maka nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Jangan heran nanti di akhirat tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena kau ikut-ikutan tradisi dia. Tapi ibu ini pakai baju pink, tak ada unsur itu. Kenapa pakai baju pink? Gak ada, saya suka Valentine, suka aja, ya gak apa-apa. Tak ada unsur kesengajaan mau ikut-ikutan, hanya kebetulan saja.
Sampai kudanya pun pink gitu, kuda pink. Tapi dia bukan pecinta pink, bukan karena Valentine. Yang tidak boleh itu sengaja ikut-ikutan tradisi. April Mop, Halloween, Valentine, itu tak boleh. Tasyabuh, ikut-ikut tradisi orang kafir. Nauzubillah. Menolak keinginan suami dosa. Bagaimana kalau suami menolak keinginan istri? Ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah sama. Nabi tidak sebutkan dua-duanya karena bertolak balik, bertolak belakang. Kalau suaminya kena laknat, istrinya kena laknat, suami juga sama, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan kalau suaminya mau sholat tarawih, mau kena laknat. Sebelum tidur ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak mau pakai tasbih, pakai tangan, subhanallah, subhanallah. Ini sebelum tidur megang remote. Kiri remote, kanan HP. Update status, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Tapi manusia seperti itu tidak ada di Tanjung Selor. Mereka jauh. Yang di sini semuanya soleh-soleh. Ibu-ibu nggak ada yang datang. Ada di luar. Mana kamera untuk ibu-ibu? Nggak dapat kan? Ada. Hai guys. Ibu-ibu kok guys. Hai ibu-ibu. Mudah-mudahan anak ibu semuanya anak yang soleh dan solehah. Wahai ibu, anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Di Tanjung Selor ngandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Di tempat lain 4 bulan. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Anak yang kau susukan 2 tahun lamanya. Ibu-ibu di Tanjung Selor masih nyusukan anak. Di tempat lain, anak begitu lahir langsung dikasih ke sapi. Tempat lain. Makanya ini harus saya tanya betul-betul. Oke, kita ulang lagi ya. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari, yang kau susukan 2 tahun lamanya, mengalir darahmu bu di dalam darah mereka. Hai adik-adikku sekalian, anak-anak muda, jangan kalian pikir kalian langsung turun ke Tanjung Selor dari planet Mars. Kalian pernah transit di perut mereka. Andai kalian adalah janin yang dibuang dalam kresek, dimasukkan dalam kardus, diletakkan di depan panti asuhan, tetap kalian tidak boleh melawan mereka karena kalian pernah numpang di perut mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Ini banyak nih ngelawan. Saya ngelawan dia Pak Ustadz karena saya dibuangnya di kardus. Lihatlah akte kelahiran saya, bin kardus. Memang kau tidak dipeluk ciumnya, memang engkau tidak dibesarkannya, tapi engkau tetaplah pernah dikandungnya 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. Betul? Kok tahu? Emang bapak melahirkan? Saya enggak cerita bagaimana sakitnya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan semua ngomong, elah kayak tahu aja. Ngeregang nyawa pak. Sekarang aja melahirkan ini mudah. Sebagian ibu-ibu mengatakan, alah melahirkan sekarang mudah Pak Ustadz. Asyik lahir. Ibu, sehat bu. Ibu-ibu adalah ibu kita. Mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Jangan kayu lawan mereka. Siapa yang mengangkat derajat harkat martabat perempuan kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat Abdul Somad yang hitam, kurus, kering, hidup lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat perempuan yang dulu ditanam hidup-hidup. Maka wahai kalian anak perempuan, saudariku perempuan, ibu-ibuku perempuan, maka banyak-banyaklah kalian berterima kasih kepada dia yang makam pusaranya terbaring di Masjid Nabawi. Ucapkan salam dari Tanjung Selor. Katakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali kita mengucapkan salam kepada dia? Subuh 3 kali, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, salat subuh. Zuhur tahiyatul masjid, qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 kali salam, salat zuhur, qobliyah, rakaat kedua, rakaat keempat. Banyaklah pokoknya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak pernah putus kontak engkau dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah engkau akan mengolok, mengejek dia kalau kau sebut namanya, kau muliakan dia berpuluh beratus kali setiap hari? Tidak akan mungkin. Maka sampaikan salam. Tapi kadang orang kita mengucapkan salam aja nggak jelas. Gimana kira-kira perasaan Bapak kalau ketemu sama orang di jalan, assalamualaikum. Tiba-tiba datang ada jamaah nemui Ustaz Somad, assalamualaikum Ustaz Somad. Coba ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Somad ke Kabupaten Bulungan. Ada yang ingin saya sampaikan ke Ustaz, tapi 4 mata Pak Ustaz. Boleh? Boleh. Apa namanya? Boleh foto Pak Ustaz. Ini ketemu kayak kumur-kumur. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Nabi langsung keliling orang di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya selesai wudu kita minta Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kenapa minta jadi orang soleh? Karena orang soleh saja yang dapat salam dari semua orang yang sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Ada nggak orang sholat? Wassalamu alaina wa ala anggota DPD. Ada? Nggak ada. Tapi yang soleh-soleh dapat. Wassalamu alaina wa ala gubernur wa wali kota wa bupati. Nggak ada. Tapi yang soleh-soleh dah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini soleh-soleh semua. Yang nggak hadir Pak Ustadz, yang nggak hadir pun soleh juga, dengan syarat streaming dan subscribe, like and share. Makanya kenapa Kalimantan Utara, Tanjung Selor ramai malam ini? Padahal ini bukan malam libur. Besok masuk kerja kan? Kenapa malam ini datang? Bukan malam Ahad, bukan malam Minggu. Padahal malam ini malam kerja. Yang paling besar pengorbanannya malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron hilang? Luar biasa. Pak Kapolres, ini mobil yang banyak ini mobil parkir di masjid. Iya Pak Ustadz, karena masjid sudah penuh. Ini parkir, kiri parkir, kanan parkir, kiri parkir, kanan parkir. Yang anehnya, tukang parkir pun nggak tugas malam ini. Luar biasa. Mudah-mudahan semua tukang parkir masuk surga. Banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh sebab itu maka ajarkan anak-anak kita dengan maulid Nabi, Rabiul Awal, dengan sholat. Tujuannya mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Lagunya lagu salawat. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Itulah enaknya kalau kita ramai. Yang hafal baca, yang nggak hafal tinggal lip sync aja. Yang penting ujungnya. Enak. Makanya harus berjamaah. Gimana mau berjamaah? Kalau silaturahim merajut ukhuwah nggak ada. Mentalnya sipak ke belakang, tendang ke depan, tanduk ke atas, sikut ke kiri, sikut ke kanan. Kalau ada orang model begini, sabar. Idul Adha kita potong. Tapi di Tanjung Selor nggak ada. Semua yang hadir malam ini orang-orang yang merajut ukhuwah. Saya tidak bisa bedakan malam ini yang mana orang asli Kabupaten Bulungan, yang mana pendatang, karena semua merasa dia bukan pemilik bumi ini, karena bumi ini adalah milik Allah. Allah. Makanya kita habis subuh baca sekali, habis asar baca sekali, mau tidur malam baca sekali. Apa ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan ada di bumi punya Allah. Saya ngelihat tanah Kaplingan punya insinyur, punya doktorandus, punya kiai haji, punya anggota DPD. Bukan yang ini ya, yang punya di kampung saya, bukan di sini. Punya. Dalam hati saya, ya Allah, nanti saya mau buat baleho besar. Mau saya buat baleho besar di ujung. Dari ujung sana sampai ujung sana punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya titipan, betul? Ini semuanya hanyalah amanah. Ada yang diuji dengan viral popularitasnya, amanah. Ada yang diuji dengan jabatan dan kekuasaan, amanah. Dan masing-masing kita akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bolehkah kita berkurban menggadaikan emas perhiasan di pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah? Pegadaian syariah, kalau nanti ada menawarkan pegadaian syariah, tolong jangan tersinggung ya Pak, Ibu Sales, mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau dikasihnya ini, itu halal tuh. Tahu saya tanya-tanya lagi. Kalau udah ada fatwa DSN, jangan tanya lagi mana dalilnya menurut Quran dan Sunnah ijma qiyas. Macam paham aja. Kita percayakan aja pada ulama. Sama macam kita naik pesawat. Kita naik pesawat kan kita percayakan aja sama pilot pramugari. Pernah Bapak Ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot tanya mana kopling sama gas rem tangannya? Macam tahu aja kemana minyak. Nanya oli samping pula lagi. La ilaha illallah. Jadi asal sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional, boleh. Akadnya itu hutang sebenarnya. Apakah boleh? Gak ada, itu kan hutang. Kita pinjam duit, cuman orang tak percaya nengok kita, maka dipegangnya barang kita. Nanti kalau kita tak lunasi, diambilnya barang itu, selesai masalah. Kan begitu ceritanya. Nah, boleh tak sebetulnya orang berutang untuk kurban? Hutang terbagi dua. Satu namanya hutang ad-dainu yurja ada'uhu, hutang yang ada diharapkan pembayarnya. Yang satu lagi la yurja ada'uhu, tak ada diharapkan pembayarnya.
Kalau orang BKD berutang, kira-kira ada tak yang diharapkan pembayarnya? Ada. Gaji. Cuman lah Pak Ustaz, kami udah tak sampai gaji lagi, udah dipotong peng ya Pak Ustaz. Nah, jangan lanjutkan, sedih saya dengar. Jadi kalau hutangnya itu termasuk jenis yang pertama, ada diharapkan pembayarnya, boleh. Pinjamlah aku duit 2,5 juta, kapan kau bayar? Bulan depan aku gajian, boleh. Yang tak boleh itu, pinjam duit 2,5 aku mau berkurban, apa kau bayar? Kuserahkan pada Allah. Tak boleh. Orang BKD berutang, boleh. Bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya memutuskan silaturahim dengan keluarganya dan suaminya tak dapat membimbing anak-anaknya? Ibu punya 6 orang wali, 6 bu, bukan 9. Yang 9 itu wali songo. Jadi wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua yang tak paham datuk kakek, yang tak ngerti kakek grandfather, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah pakcik. 6 wali ini tidak hanya mewalikan saat nikah, tapi juga termasuk dalam masalah sengketa dan lain sebagainya. Maka dipanggillah suami ibu tadi. Aun, kan Fir'aun tadi. Di sini kau sekejap. Kenapa kau putus silaturahim? Kenapa kau tak sanggup membimbing? Dulu waktu kau datang Minang pakai peci, rupanya peci kau ini tak apa isinya. Nah, ini dijelaskan sama dia. Kalau ada di antara 6 wali itu yang tentara, polisi, bagus, letakkan pistol itu di atas meja, walaupun tak ada pelurunya. Untuk apa? Untuk memberikan efek. Nah, jadi jangan lagi kita berpikir ibu mengatasi masalah sendirian. Oh, tak bisa, perempuan ini lemah. Perempuan itu ada 6 wali yang menolong dia, depan, belakang, kanan, kiri, 4, atas, bawah. Bagaimana hukumnya suami tak sholat? Bagaimana tindakan istri? Kekeliruan, ibu sudah ngaji, tiba-tiba pulang ke rumah dipanggilnya suaminya, sini bang, lalu dia pula khutbah kultum di situ. Laki-laki mana mau diceramah? Oleh sebab itu maka wali ibu memanggil dia supaya dia sholat. Kalau dia tak sholat itu karena malas, maka dia fasik. Kalau dia tak sholat itu karena ingkar, maka dia kafir. Jadi orang yang tak sholat itu ditanya, kau ini tak sembahyang karena malas atau ingkar? Aku ingkar, kafir, berarti fasah. Tapi kalau kata dia, aku ini sebetulnya mau sholat, tapi belum ada geraknya lagi, nah, itu fasik gitu. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka dia mesti diberitahu dengan ketegasan. Tak bisa main imbau-imbau. Itu makanya ibadah ini tak jalan karena main imbau. Sholat diimbau, puasa diimbau. Mana ramai? Yang ramai itu Minang Maimbau.